Berlatar pada masa Perang Vietnam, cerita diawali dengan memperlihatkan pemuda yang akan dilatih untuk menjadi tentara marinir Amerika Serikat, di mana pelatihan ini akan dikomando dengan sersan yang dikenai tegas dan disiplin, sehingga butuh mental yang kuat untuk bisa bergabung dengan kesatuan ini. Because I am hard, you will not like me. You maggots understand that? Sir, yes, sir! Sir, yes, sir! That you, John Wayne? Saat itulah kita diperkenalkan dengan satu prajurit yang bernama James, biasa dipanggil dengan Joker. Sesuai julukannya, Joker bersikap iseng dengan bercanda ketika sersan berbicara dengan prajurit lain, sehingga sersan pun langsung marah, menghampirinya dan meninju perutnya untuk memberinya pelajaran. Saat ditanya apa motivasi Joker ikut kesatuan ini, Joker pun dengan spontan menjawab bahwa dia ingin merasakan rasanya membunuh, hingga sersan menyuruhnya teriak sekencang-kencangnya dan memperlihatkan ekspresi seorang pembunuh. Dari sekian banyak calon prajurit, ada satu pemuda yang bernama Leonard yang bersifat cengah-cengah alias senyum-senyum sendiri, nampak seperti menyepelekan dan merendahkan sersan. Padahal tidak ada maksud seperti itu, sehingga sersan menyuruhnya untuk menghilangkan senyuman itu dari wajahnya. 1, 2, 3! Sir, I can't help it. Dan ya, Leonard ternyata pemuda yang mohon maaf bisa dibilang memiliki kecerdasan yang rendah, namun sersan yang punya banyak pengalaman dalam menghadapi orang random tentu sudah punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan mencekik leher prajurit tersebut sampai hampir kehabisan napas. Are you through grinning? Sir, yes, sir! Sir, Private Brown, sir! Yes! 2 minggu berlalu, mereka terlihat sudah bisa melakukan gerak jalan dan baris berbaris dengan rapi dan kompak, sehingga sersan menyuruh mereka untuk angkat senjata dan meletakkan di bahu kiri. Leonard lagi-lagi melakukan kesalahan fatal yang membuatnya harus mendapatkan sebuah hukuman. Help, 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 help! Help, 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 over, this is what she said. Mama rolled over, this is what she said. Malam harinya, sersan memberitahu tentang senjata yang ada di tangan mereka adalah senjata yang harus dijaga dengan baik. Mereka lantas tidur di atas ranjang sambil mengucap janji-janji selalu menjaga dan merawat senjata mereka masing-masing. Beberapa hari berlalu, para calon prajurit pun memasuki tahap latihan fisik, yang di sini Leonard pun kembali menunjukkan kelemahan ketika fisiknya belum siap untuk melakukan pelatihan keras seperti prajurit lainnya. Pull! Pull, pile, pull! Miracle your ass up there by now. What up and over? Move it, move it, move it! Alhasil, siapa yang direpotkan? Tentu saja adalah teman-teman seperjuangan Leonard. Dengan begitu solidnya membantu dan mendampingi Leonard untuk bisa menyelesaikan tiap tahap pelatihan fisik ini. Quickly! Move it up! Hustle it up! Quickly, quickly, quickly! Sebagai orang yang ditunjuk sebagai komandan skuad, Joker bertanggung jawab atas semua rekan-rekannya yang lambat dalam belajar. Yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi, Leonard adalah satu-satunya prajurit yang mendapatkan treatment khusus, sehingga Joker harus berulang-ulang kali menjelaskan dan memperkatakan apa saja kewajiban dalam pelatihan ini. Left one over the right. Make a 4-inch fold. The bolt goes in the receiver. Beberapa waktu berlalu, Leonard akhirnya menunjukkan perubahan yang signifikan berkat didikan seorang Joker, sehingga untuk sementara waktu, sersan bisa menghemat tenaga dan darah tingginya untuk hal-hal lainnya. Suatu malam, sersan melakukan inspeksi mendadak untuk melihat kedisiplinan para prajuritnya, di mana untuk sekian kalinya Leonard melakukan kelalaian dengan lupa mengunci laci pribadinya. Tetapi, bukan itu kejutannya, karena sersan menemukan sesuatu yang sangat dilarang di kesatuan ini, yaitu sangguk donat yang Leonard ambil dari aula. Yang karena sudah capek dengan sanksi yang sama, sersan pun memiliki ide yang lain agar Leonard mikir, yakni dengan akan menghubung semua teman-temannya yang apabila setiap Leonard melakukan kesalahan. Mereka semua yang awalnya simpati pada Leonard, lama-lama pada jengkel sendiri, sehingga semua orang kompak untuk memberi pelajaran kepada Leonard dengan cara memasukkan batang sabun ke dalam handuk dan memukuli Leonard beramai-ramai.
Sejak malam itu sikap Leonard tiba-tiba menjadi aneh dan sering bengong sendiri dengan tatapan mata kosong. Bahkan Joker sempat memperkokinya berbicara dengan senjatanya yang hal itu cukup menimbulkan pertanyaan tersendiri tentang apa yang sudah terjadi kepada Leonard. Sisi baiknya, Leonard benar-benar sudah menjadi prajurit yang sangat disiplin, bahkan mampu melewati tes menembak dengan baik hingga mereka semua resmi ditetapkan sebagai prajurit yang sudah siap untuk terjun di medan perang. I just want my M14. Today, you are Marines. Living, ladies. Kill, kill, kill. You'll all be able to do the same thing. Suatu malam ketika semua orang sudah tidur, Joker benar-benar terkejut oleh sosok Leonard yang sedang duduk sendirian di toilet sambil memegangi senjata miliknya, di mana dia telah tiba-tiba teriak sambil melakukan gerakan disiplin hingga membuat semua orang harus bangun dari tidurnya. Ketika Sersan datang, Leonard menunjukkan raut wajah yang semakin menggila, di mana Bapak Sersan tidak memperdulikan hal itu dan tetap dengan ketegasannya nyuruh Leonard untuk turunkan senjata dan kembali ke tempat tidurnya. Akan tetapi, tiba-tiba... Go easy, man. When you were a child. Dan ya, Leonard membunuh Bapak Sersan, kemudian menembak kepalanya sendiri sehingga bisa disimpulkan bahwa mental Leonard belum siap untuk mendapatkan pelatihan keras seperti ini. Hasilnya, justru malah membuatnya tertekan dengan mengalami depresi berat yang membuatnya nekat berbuat hal seperti itu. Brotherhood. From now on. Bertahun-tahun kemudian, Joker kini bertugas di Vietnam sebagai jurnalis militer yang akan meliput dan membuat berita mengenai kondisi situasi yang terjadi di medan perang, di mana wilayah tempatnya meliput nampaknya tidak perang-perang amat. Bahkan Joker dan rekannya bernama Rafterman ini masih bisa ngopi di pinggir jalan tanpa khawatir atau takut ada serangan mendadak. Sekalipun ada ketegangan itu hanya diakibatkan oleh tindakan kriminal biasa, seperti saat kamera milik Rafterman dirampas oleh seorang begal yang sepertinya fans beratnya Kung Fu Stephen Chow. Joker dan Rafterman pun kembali ke markas untuk mengikuti rapat bersama atasannya, yang di situ beliau atasan menyuruh untuk Joker membuat sebuah berita yang dramatis agar seluruh dunia yang membaca berita tersebut menganggap bahwa di Vietcong sedang terjadi perang yang luar biasa, penderitaan yang tiada henti-hentinya, pertumpahan darah yang seolah-olah terjadi setiap hari, sehingga kedatangan mereka ke sana menjadi ada gunanya bagi pahlawan yang datang untuk membantunya. Joker, I've told you we run two basic stories. Sehingga Joker yang menyadari propaganda itu pun sempat nolak untuk mendramatisir cerita di beritanya. Namun karena ini adalah perintah dari atasannya, dan atasannya atas perintah dari bosnya, dan bosnya perintah atas pemerintah, dan pemerintah atas perintah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya menguntungkan keuntungan pribadinya. Alhasil Joker hanya seorang bawahan dan tidak punya power, hanya bisa menurut saja dengan perintah atasannya tersebut. Tepat pada malam perayaan kembang api, ternyata ketegangan ketika tentara Vietcong menyerang markas mereka, entah Vietcong atau kawan mereka saja, tapi Joker terpaksa melepaskan peluru full metal jacketnya untuk membantu rekan-rekannya mencegah musuh memasuki markas ini. Keesokannya, atasannya langsung menginformasikan bahwa situasi semakin memburuk. Vietcong yang dianggap pemberontak pun katanya sudah menguasai wilayah mereka. Sehingga Joker dan Rafterman dikirim menuju ke garis depan peperangan demi meliput situasi dan kondisi di sana. Yang apabila mereka berdua tidak menemukan kekejaman yang sesuai diinginkan, maka bolehlah mendramatisir beritanya supaya terlihat menarik untuk dunia. How's it gonna look if you get killed where... Dan akhirnya Joker dan Rafterman berangkat menggunakan helikopter, yang di sana mereka berkenalan dengan teman baru yang bernama Dark Gunner yang sangat brutal, dengan begitu enaknya menembaki petani wanita, anak-anak yang bahkan tidak ikut terlibat dalam peperangan yang terjadi. Astagfirullah. Setelah turun di titik pendaratan yang aman, Joker harus berjalan kaki menuju garis depan. Di situ sempat teralihkan oleh penemuan beberapa mayat lokal Vietnam yang katanya sengaja dibantai oleh pasukan Vietnam, di mana sebagian besar mayat-mayat ini adalah pegawai sipil seperti guru, kades, petugas, pajak, dan lain-lainnya. Tak selang lama, seorang komandan di wilayah ini pun menghampiri Joker untuk bertanya tentang apa maksud Joker menggunakan helm bertuliskan Portugil tapi memakai pin berlambang perdamaian.
Menurutnya, kedua hal tersebut sangat kontradiktif alias bertolak belakang, sehingga Joker diperingatkan untuk jangan main-main dan seriuslah dalam menjalani tugas seorang prajurit. Sir! Tibanya di lokasi garis depan peperangan, Joker secara kebetulan bertemu dengan teman-temannya waktu di park latihan yang bernama si Cowboy, yang di situ juga ada prajurit senior bernama Animal Mother yang tampak sinis kepada Joker sehingga keduanya sempat terlibat adu jumur. Roger, come on. Sit down. Come on, you guys. Faktanya, situasi di medan perang tidaklah serius-serius amat dan tegang-tegang amat karena pada kenyataannya mereka masih bisa santai pada waktu-waktu tertentu. Seperti salah satu prajurit yang sengaja main-main atau meletakkan jasad seorang Vietnam yang sudah berhasil dia bunuh. These are great days we're living, bro. Keesokannya, mereka memulai melakukan perluasan wilayah untuk menekan kelompok Vietcong, di mana Dergander nampaknya harus menerima asap perbuatannya saat dia dengan sombongnya berjalan paling depan, sehingga ketika ada serangan dadakan, Derganderlah orang pertama yang mati dalam insiden ini. Dan rupanya musuh saat ini berada di sebuah gedung kosong, sehingga dengan jumlah dan senjata lengkapnya, Joker dan kawan-kawan berhasil memukul mundur kelompok Vietnam tersebut. Berikut dengan aksi barusan, mereka mendapat kesempatan untuk diliput langsung oleh kru TV, yang di situ mereka semua menceritakan pengalaman masing-masing selama berada di medan perang, yang kebanyakan dari mereka mengeklaim bahwa keterlibatan tentara Amerika di sini tidak lebih hanya ingin membantu Vietnam yang mengalahkan para pemberontak. Jika pun ada keterlibatan seperti wanita, anak-anak, keluarga, sipil tak berdosa, mereka mengakui itu dilakukan tanpa sengaja akibat tekanan mental yang mereka hadapi selama berada di medan perang ini. Dan ya, dalam waktu senggang dan hitung-hitung merayakan keberhasilan, para prajurit ini terbiasa memanfaatkan waktu tersebut untuk melepas hormon-hormon jangar di kepala mereka dengan cara mengundang perempuan asli Vietnam untuk sesuatu yang pasti pada yang nonton sudah paham lah. Inilah jeleknya negara barat memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Niat mereka ke sini adalah untuk membantu warga sipil untuk memerangi pemberontak dan demi keadilan dan memberi kebenaran. Alangkah baiknya apabila niat baik tersebut diiringi perilaku yang baik juga. Tetapi kembali lagi itu hak mereka masing-masing. Tapi ingat, setiap perbuatan pasti akan dipertanggungjawabkan kelak nanti. Hey, I won't be long. I'll skip the foreplay. Singkat cerita, pasukan garis depan ini pun tiba di kota yang disinyalir menjadi sarang pemberontak, di mana salah satu prajurit pun tewas karena ranjau yang membuat Joker dan kawan-kawan menjadi ketar-ketir. Satu prajurit bernama Samsul dikirim sendiri untuk maju memeriksa lokasi, di mana hal itu adalah sebuah ide yang buruk setelah Vietnam melakukan serangan. Yang sisi baiknya membuat Joker dan kawan-kawan mengetahui di mana posisi musuh bersembunyi saat ini. Dan ya, melihat kawan-kawannya mati, Animal Mother sang brutal pun maju sendirian dengan senjata beratnya, di mana aksi tersebut memberikan kesempatan yang lain untuk bisa maju dan merangsak masuk ke gedung tempat musuh bersembunyi. Saat sedang menghubungi pusat, itulah Cowboy yang merupakan sahabat Joker pun harus mati tertembak, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain maju dan menyerang tanpa ada bala bantuan yang akan datang. Joker yang sudah masuk ke dalam gedung pun mendapat peluang untuk menembak seorang Vietnam yang sedang sendirian. Namun karena Joker memiliki rasa simpati lebih tinggi daripada yang lain, dia malah yang diserang duluan. Meski akhirnya seorang Vietnam ini berhasil dilumpuhkan oleh prajurit yang lain. Dalam detik-detik sakaratul mautnya, si perempuan pun sempat memanjatkan doa dan meminta mereka semua untuk segera mengakhiri hidupnya. Dan orang yang ditunjuk melakukannya adalah Joker, yang meski ingin menyelesaikan masalahnya secara damai dan baik-baik, namun faktanya di lapangan mengharuskan menjadikannya seorang monster pembunuh yang tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun.
Setelah keberhasilan barusan, Joker dan kawan-kawan pun terus menekan kelompok Vietnam. Namun pada akhirnya mereka harus kalah sesuai yang tertera dalam sejarah. Dan film pun tamat. Gimana guys, cukup seru sekali bukan? Film yang berjudul Full Metal Jacket ini dibuat oleh sutradara legend yaitu Stanley Kubrick, yang pada tahun itu di zaman itu sudah bisa menampilkan gambar modern sekali, sinematografinya sangatlah epik dan gege. Terima kasih telah menonton, dan jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe channel ini. Thanks for watching and see you next video.